Bayangin deh, kamu disuruh merapikan sebuah perpustakaan raksasa dengan jutaan buku. Tapi, nggak ada satupun buku yang punya judul. Nah, kira-kira tantangan sebesar itulah yang kita hadapi waktu mencoba memahami jutaan bentuk kehidupan di planet bumi ini. Oke, jadi anggap aja kita semua ini adalah pustakawan untuk ensiklopedia raksasa kehidupan di bumi. Misi kita, simpel tapi nggak gampang, menciptakan keteraturan dari keragaman alam yang kelihatannya berantakan, padahal sebenarnya indah banget. Nah, tugas pertama seorang pustakawan atau dalam kasus kita seorang detektif alam adalah memisahkan mana yang buku dan mana yang bukan. Jadi, gimana caranya kita bisa tahu sesuatu itu beneran hidup atau cuma benda mati biasa? Gini, supaya bisa dapat kartu anggota dan masuk ke perpustakaan kita, sebuah entitas itu harus lolos semua tes di daftar periksa rahasia kita. Semuanya tanpa terkecuali. Kalau satu aja nggak terpenuhi, ya maaf dia bukan bagian dari koleksi kita. Dan inilah dia daftar periksanya. Ini bukan sekedar ciri-ciri biasa loh. Ini tuh kayak definisi universal dari kehidupan itu sendiri. Mulai dari bergerak, tumbuh, sampai terbuat dari sel. Kalau ada sesuatu yang bisa mencentang ke 6 kotak ini, maka selamat. Ia resmi jadi bagian dari perpustakaan agung kita. Oke, sekarang buku-buku kehidupan kita udah kekumpul semua. Terus gimana? Masa mau ditumpuk gitu aja? Perpustakaan tanpa sistem katalog itu kan cuma gudang buku yang berantakan. Nah, kita butuh sistem. Untungnya, para ilmuwan punya alat super canggih yang namanya kunci dikotomi. Anggap aja ini kayak main game pilih petualanganmu sendiri. Kita bakal dikasih serangkaian pertanyaan dengan 2 pilihan jawaban, ya atau tidak, yang bakal nuntun kita sampai ketemu jawabannya. Yuk, kita coba mainin gamenya. Kita nemu satu hewan, dan kita tahu dia punya tulang belakang. Nah, pertanyaan pertama dari sistem kita simpel banget. Kalau jawabannya ya, wah, langsung ketemu. Selamat, itu artinya kita lagi lihat mamalia. Gampang kan? Tapi kalau jawabannya tidak, petualangannya belum selesai. Kita harus lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, jadi tadi kan kita pilih jalur tidak, nah kuncinya langsung ngasih kita pertanyaan baru. Proses ini terus berlanjut. Setiap jawaban tidak akan membawa kita lebih dalam, mempersempit pilihan, sampai kita akhirnya menemukan identitas yang tepat. Keren kan? Nah, karena sekarang kita udah punya sistem katalognya, saatnya kita jalan-jalan. Yuk kita tur keliling 5 sayap atau 5 bagian utama di perpustakaan kita ini, yang kita sebut 5 kerajaan kehidupan. Perhentian pertama kita. Sayap paling kuno, paling dasar di perpustakaan ini. Disinilah para penghuni pertama bumi, para arsitek sejati kehidupan, tinggal. Coba deh bayangin, bakteri. Nah, ciri khas mereka yang paling utama, dan ini penting banget ya, adalah mereka itu prokaryotik. Maksudnya apa? Gampangnya gini, otak sel mereka atau materi genetiknya itu nggak punya ruangan khusus. Jadi semuanya campur aduk di dalam satu ruangan besar. Dan coba tebak, makhluk super kecil dari kerajaan Monera inilah yang bantu kita bikin makanan enak kayak yogurt atau nata de coco. Jadi jangan lupa berterima kasih sama mereka ya. Lanjut, kita ke sayap protista. Ini nih kayak bagian lain-lain atau serba ada di perpustakaan kita. Isinya tuh unik-unik banget, koleksi makhluk hidup yang nggak cocok masuk ke kategori lain. Ini tuh kayak laci penampungan gitu deh. Kalau ada makhluk hidup yang udah punya inti sel, jadi otaknya udah punya ruangan sendiri, tapi dia bukan hewan, bukan tumbuhan, dan bukan juga jamur sejati, ya udah, tempatnya di sini. Salah satu penghuni paling terkenal di sini yang sering kita temui, rumput laut. Yah, bahan dasar agar-agar buat puding favorit kamu itu asalnya dari kerajaan ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang keren banget, dunianya para petugas kebersihan alam. Sang pendaur ulang terhebat yaitu fungi atau jamur. Eits, jangan salah ya, jamur itu bukan tumbuhan. Mereka nggak bisa masak makanan sendiri pakai sinar matahari. Justru mereka ini tim kebersihan alam. Mereka yang ngurusin semua sampah organik, dari daun-daun kering sampai bangkai hewan, terus nutrisinya dibalikin lagi ke tanah. Coba bayangin deh kalau nggak ada mereka. Kita bisa tenggelam dalam tumpukan sampah. Dan bukan cuma itu, kerajaan fungi ini juga koki di balik makanan fermentasi favorit kita loh. Tempe misalnya. Itu kan dibuat pakai jamur Rhizopus oryzae. Hebat kan? Selanjutnya, kita ke sayap yang pasti udah familiar banget buat kita semua. Dunia hijau para tumbuhan.
Ini adalah fondasi dari hampir semua kehidupan di darat. Mulai dari lumut yang kecil banget, sampai pohon yang menjulang tinggi, semua tumbuhan itu pada dasarnya penyihir. Mereka bisa mengubah cahaya matahari jadi energi. Mereka ini kayak pabrik makanan bertenaga surya yang menghidupi hampir semua makhluk lain di darat. Dan pemberhentian terakhir kita, inilah rumah kita, kerajaan Animalia. Dunia yang isinya gerakan, makanan, dan keragaman yang, wah, luar biasa banget. Iya, disinilah kita berada. Dari semut yang paling kecil sampai paus biru raksasa, termasuk kita manusia, semua hewan punya satu kesamaan. Kita harus makan buat bertahan hidup. Kita adalah para konsumen yang terus bergerak mencari energi. Nah, setelah keliling, mungkin ada yang nanya, buat apa sih repot-repot bikin perpustakaan kehidupan ini? Jawabannya simple, ini bukan cuma soal ngapalin nama-nama aneh. Ini tentang melihat pola, tentang memahami betapa teraturnya kehidupan ini, dan gimana semua makhluk hidup itu ternyata saling terhubung satu sama lain. Sistem klasifikasi yang keren ini juga ngasih kita satu pertanyaan buat direnungkan. Perpustakaan kita ini nggak pernah selesai. Selalu ada ruang buat buku-buku baru yang belum kita temukan. Kira-kira penemuan menakjubkan apa lagi ya yang bakal mengisi rak-rak kosong di perpustakaan kehidupan ini di masa depan?